Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum kekekalan energi dalam fisika. Energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Nah, untuk contoh dari energi sendiri, yaitu ketika mobil bisa bergerak karena ada bensinnya. Jadi ya, mobil itu bisa bergerak karena dia mempunyai energi. Yang mana energinya yaitu bensinnya. Begitu juga dengan manusia. Untuk bisa beraktivitas, manusia juga butuh energi, yaitu asupan makanan dan minuman. Bentuk dari energi sendiri yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi panas. Suatu energi ditransfer kepada benda akan menghasilkan usaha yang positif. Sedangkan suatu energi yang ditransfer dari benda akan menghasilkan usaha yang negatif. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Energi kinetik merupakan suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Cara matematika ditulis sebagai berikut. Energi kinetik sama dengan 1/2 atau setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat atau V kuadrat. Berdasarkan hukum Newton, W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha, F itu adalah gaya, dan S itu adalah suatu jarak. Sedangkan F sama dengan M dikali A, maka W sama dengan M dikali A dikali S. Saya akan menjelaskan. Contohnya sebuah mobil memiliki massa 500 kg, melaju dengan kecepatan 25 meter per second. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Untuk pembahasannya, diketahui massa mobilnya itu ada berapa, yaitu ada 500 kg. Sedangkan kecepatan yang melaju dari mobil tersebut itu ada berapa? Itu ada 25 meter per second. Yang ditanyakannya yaitu energi kinetik. Energi kinetiknya itu dan kejadian jika mobil direm mendadak. Nah, untuk pembahasannya, energi kinetik mobil sedan dapat dihitung sebagai berikut dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana setengah dikali 500 berarti dikali 25 dikuadratkan atau 25 dikali 25, yaitu hasilnya 156.250 untuk satuan dari energi kinetik sendiri, yaitu menggunakan Joule. Nah, ketika mobil direm, mobil akan berhenti. Mengapa? Karena energi kinetik akan berubah menjadi energi panas dan energi bunyi yang ditimbulkan oleh gesekan antara rem dengan as roda dan ban mobil dengan jalan. Penerapan energi kinetik. Dalam energi kinetik, contohnya itu sebuah benda, yaitu bukan sebuah benda, yaitu merupakan buah kelapa yang bergerak jatuh dari pohonnya. Dalam hal ini buah kelapa tersebut bergerak, berarti ia memiliki energi kinetik. Energi ini juga bisa dilihat dampaknya ketika kelapa tersebut sudah sampai atau sudah jatuh kepada tanah. Yang kedua, contoh lainnya yaitu menendang bola. Jika kita bermain sepak bola, pasti kita sering menendang bola. Nah, menendang bola tersebut adalah salah satu contoh penerapan hubungan antara energi kinetik dan usaha. Ketika kita menendang bola dengan kaki, artinya kita melakukan usaha pada bola, yang kemudian bola itu mengubah usaha tersebut menjadi energi kinetik, sehingga bola dapat bergerak dengan cepat. Itu ada energi potensial.
Untuk energi potensial itu merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Energi potensial sendiri mempunyai dua jenis, yaitu energi potensial gravitasi, yang dimana energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh atau tempat kedudukannya atau tempat ketinggiannya. Nah, energi potensial yang dimiliki Pegas atau yang keduanya itu adalah suatu energi yang mempunyai benda elastis, besarnya itu berbanding lurus dengan konstanta Pegas, K dan kuadrat simpangannya. Seperti rumus di bawah, yaitu energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali H. Berarti H itu adalah suatu ketinggian dari benda tersebut. Sedangkan energi potensial yang dimiliki Pegas itu rumusnya adalah setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Di mana K itu adalah konstanta Pegas dan setengahnya itu adalah rumus yang tadi kita sebutkan. Dari energi potensial. Ada buah kelapa yang masih menggantung di pohon bermasa 2,5 kg. Apabila pohon kelapa tersebut mempunyai ketinggian 9 meter, hitunglah energi potensial pada buah kelapa tersebut apabila diketahui gaya gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Mari kita sama-sama menjawabnya, yaitu diketahui masanya itu berapa. Sebuah massa yang ada dalam pohon tersebut bermasa 2,5 kg. Nah, H-nya itu berapa atau ketinggiannya itu berapa? Ketinggiannya itu mempunyai ketinggian 9 meter. Yang ditanyakannya itu apa? Yang ditanyakannya itu adalah energi potensial pada buah kelapa tersebut jika mempunyai gaya gravitasi 10 meter per second. Berarti pembahasannya yaitu menggunakan rumus M kali Y kali H, di mana massa dikali gravitasi dikali ketinggian, yaitu 2,5 kg dikali 10 meter per second kuadrat, berarti dikali 9 meter dikali ketinggian, sama dengan 225 joule. Itu satuannya itu menggunakan satuan joule. Sehingga energi potensial kelapa tersebut sebesar 225 joule. Energi potensial yaitu pada prinsip kerja ketapel. Contohnya itu pada ketapel kan terdapat karet atau pegas yang berfungsi sebagai pelontar batu atau peluru mainan. Karet atau pegas yang ditarik dan ditahan memiliki energi potensial. Berarti karetnya itu yang ditarik oleh kita itu dan ditahan oleh kita itu sebenarnya memiliki energi potensial. Jika karet atau pegas dilepaskan, maka energi potensial itu akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, untuk prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air, yaitu sama aja seperti yang tadi kita jelaskan. Dengan menaikkan potensial gravitasi air-air yang terkumpul, maka akan muncul suatu energi pembangkit listrik tersebut. Nah, untuk langsung kita ke pokok materinya, yaitu hukum kekekalan energi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, energi itu nggak bisa diukur, ya. Jadi energi itu nggak bisa diukur oleh kita. Contohnya, ketika kita berada dalam suatu ruangan, kita bisa tahu bahwa ruangan itu 20 derajat Celcius misalkan. Tapi kita nggak bisa tahu energi yang dihasilkan untuk bisa mengeluarkan suhunya tersebut berapa. Tapi dalam energi itu kita bisa mengukur perubahan energinya. Contoh analoginya yaitu ketika kita mengangkut air dari sumur. Kita bisa tahu berapa banyak air di dalam sumur. Kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa tahu berapa banyak air di dalam sumur, tapi kita bisa ukur berapa air yang keluar, yang kita timba, dan air yang dimasukkan lagi dari ember yang kita timba tersebut ke dalam sumur tersebut. Nah, untuk hukum kekekalan energi, yaitu berlaku pada sistem yang terisolasi. Contohnya proses pengereman ada energi yang berubah atau energi yang hilang menjadi energi panas. Dan hanya bentuk energi yang berubah. Contohnya
ketika energi potensial berubah menjadi energi kinetik, maka itu benda itu jatuhnya itu bebas, tidak sesuai energinya. Hukum kekalahan energi sendiri tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah seperti tadi yang kita jelaskan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sendiri hukum kekalahan energi umum ini yaitu WNC adalah usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif, sama dengan delta KE ditambah delta PE sama dengan delta E. Di mana delta E itu adalah untuk rumus delta E TOT sama dengan delta KE ditambah delta PE ditambah delta E in sama dengan 0. Sebelumnya minta maaf, saya kurang mengerti ini tentang rumus seperti ini. Ini sumbernya dari mana? Karena saya mengambil sumbernya dari slide orang lain yang saya pahami gitu. Saya kurang mengerti tentang rumus seperti ini. Saya akan bacakan saja ya. Untuk di delta E in itu adalah perubahan yang terjadi pada energi internal benda atau perubahan energi panas. Dan delta E in itu sama dengan min WNC atau min usahanya, berarti ya usaha dari gaya non-konservatif. Dari rumus tersebut didapat bahwa jumlah energi kinetik dan energi potensial benda itu bernilai tetap jika gaya-gaya yang bekerja pada benda bersifat konservatif. Ada juga pada gerak harmonik, ada juga pada getaran Pegas, pada bidang miring, bidang lengkung, bidang lingkaran, dan pada gerak satelit. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada penjelasan yang kurang dipahami, mohon untuk sekiranya Anda dapat memaafkan saya karena saya masih belajar ya. Terima kasih atas yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian-kalian. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you again.